Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara semuanya, pada saat ini mari kita bersama-sama membahas tentang Kerajaan Tarumanegara. Video sebelumnya kita bersama-sama membahas tentang Kerajaan Kutai Martadipura. Sekarang kita masuk ke Kerajaan Tarumanegara. Sejak kapan Tarumanegara didirikan? Dan siapa pendiri Kerajaan Tarumanegara? Dan kapan Tarumanegara berdiri? Saudara-saudara semuanya, Kerajaan Tarumanegara berdiri tidak selang lama dari Kerajaan Kutai Martadipura. Maka atas berdirinya kerajaan di bagian barat, yaitu di Pulau Jawa maupun di Pulau Sumatera, sehingga di situ menghambat perkembangan daripada Kerajaan Kutai Martadipura. Sehingga Kerajaan Kutai Martadipura mengalami kelemahan-kelemahan tentang hubungan luar negeri maupun hubungan dagang, atau yaitu hubungan antar kelautan terhenti. Sehingga Kerajaan Kutai Martadipura menjadi lemah. Sehingga di situ terus-menerus berjalan menjadi sebuah kerajaan kecil. Karena atas munculnya kerajaan yang ada di Tarumanegara. Saudara-saudaraku semuanya, Kerajaan Tarumanegara berdiri mulai kurang lebih dari abad ke-5 sampai abad ke-10 Masehi. Berdiri sekitar mulai dari 350 tahun Masehi. Di sana kepercayaan suatu agama adalah agama Hindu, agama Buddha, dan agama Sunda Wiwitan. Ibu kota Sundapura, yaitu dekat Tugu dan Bekasi. Pemerintahannya monarki. Saudara-saudaraku semuanya, pendiri dari Kerajaan Tarumanegara adalah Raja Dirajaguru Jayasingawarman. Berdiri menjadi seorang raja mulai dari tahun 358 Masehi. Ibu kotanya di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak, Banten. Beliau seorang resi atau pendeta dari Salangkayana, India. Dia melarikan diri dari serangan Kerajaan Magadha. Jadi pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah resi atau pendeta dari Kerajaan Salangkayana, India. Dia melarikan diri dari serangan Kerajaan Magadha. Sehingga dia terdampar di Pulau Jawa, masuk ke Lebak, Banten. Di sanalah dia hidup bersama-sama dengan kelompoknya, pengikut-pengikut setianya, sehingga dia mendirikan sebuah kerajaan yang dinamakan Kerajaan Tarumanegara. Itulah perintis daripada Kerajaan Tarumanegara, yaitu Raja Dirajaguru Jayasingawarman. Terus di situ diteruskan, yaitu raja yang kedua, putra dari Jayasingawarman, yaitu raja yang kedua bernama Dharmayawarman. Dia memegang tampuk kekuasaan naik tahta mulai dari tahun 382
sampai 395 Masehi. Terus raja yang ketiga bernama Purnawarman. Dia naik tahta dari tahun 395 sampai 334 Masehi. Nah, Raja Purnawarman itulah mengalami kerajaan Tarumanegara mengalami masa keemasan atau mengalami kejayaan yang sangat pesat. Kemajuan pesat, berhasil menguasai sekitar 48 kerajaan kecil pada tahun 419 mendalami Sungai Citarum. Jadi pada tahun 419 Purnawarman berhasil untuk mendalami Sungai Citarum, yaitu yang kurang lebih 11 km dijadikan aliran pesawahan. Itulah bukti-bukti hasil karya daripada Purnawarman pada waktu memimpin masa kejayaannya Kerajaan Tarumanegara. Dia bisa mengembangkan yaitu raja-raja bawahan sampai 48 kerajaan raja-raja kecil di seluruh Pasundan. Itu di bawah kekuasaan Purnawarman. Purnawarman adalah seorang raja yang sangat adil, sangat bijak dalam kepemimpinannya dan disenangi oleh rakyatnya karena keadilannya. Maka di situ bisa membawa kemajuan yang sangat pesat. Pada umumnya penduduk pada waktu itu adalah bertani dengan dibuktikan suatu yaitu pendalaman Sungai Citarum yang dijadikan airan lahan sawah untuk bercocok tanam. Nah itu. Tapi ada pula yang beternak, ada pula yang berdagang, saudara-saudaraku semuanya. Jadi saudara-saudaraku semua, masa kejayaan Tarumanegara itu terbatas dari Raja Purnawarman saja. Setelah itu ya berjalan dengan biasa-biasa saja. Raja yang keempat adalah anak daripada Purnawarman, Wisnuwarman. Dia bertahta dari tahun 434 sampai tahun 455 Masehi. Nah, setelah itu digantikan raja yang kelima, yaitu putra Wisnuwarman yang bernama Indrawarman. Itu bertahta dari tahun 455 sampai 515 Masehi. Terus digantikan anaknya raja yang keenam, yaitu Candrawarman, bertahta pada tahun 515 sampai tahun 535 Masehi. Terus raja yang ketujuh yaitu bernama Raja Suryawarman. Itu bertahta mulai dari tahun 535 sampai 500 yaitu 61. Terus selanjutnya diganti oleh anaknya raja yang ke-8 yaitu Kertawarman, bertahta dari tahun 561 sampai tahun 628 Masehi. Terus digantikan raja yang ke-9 yaitu anaknya dari Kertawarman yaitu Sudawarman, bertahta dari tahun 628 sampai tahun 639 Masehi. Raja yang ke-10 yaitu Raja Hariwangsawarman, bertahta dari tahun 639 sampai 640 Masehi. Raja yang ke-11 anak dari Hariwangsawarman adalah Raja Nagajayawarman. Itu bertahta dari tahun 640 sampai tahun 666 Masehi. Raja yang ke-12 yaitu Linggawarman, bertahta dari tahun 666 sampai 669 Masehi.
Nah, raja yang ke-12 ini tidak mempunyai, yaitu ahli waris anak laki-laki. Mempunyai anak seorang perempuan, tidak punya putra laki-laki yang meneruskan kerajaan tersebut. Nah, sehingga di situ diteruskan oleh menantunya menjadi raja yang ke-13 yang namanya Raja Tarusbawa. Tarumanegara mulai runtuh karena tidak memiliki keturunan aslinya, anak laki-laki atau putra laki-laki, sehingga di situ mengalami keruntuhan. Dari mana keruntuhan itu terjadi? Yaitu gara-gara ketimpangan dalam berpolitik dalam negara, berebutan atas kekuasaan. Banyak tokoh-tokoh, banyak penasihat-penasihat raja yang berbeda-beda dari pendapatnya. Disitulah banyak sekali terjadi, yaitu berebutan kekuasaan, kekacauan di dalam negara itu, sehingga negara Tarumanegara mulai runtuh. Terus tahun yang ke-14 Raja Sudawarman, anak daripada Tarusbawa. Nah, dari Raja Sudawarman itulah betul-betul kerajaan Tarumanegara runtuh karena kurangnya pengawasan raja-raja bawahan. Kerajaan pecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda dan Galuh. Disitulah saudara-saudaraku akhir daripada perjalanan kerajaan Tarumanegara, yaitu runtuhnya pada raja yang ke-14, sehingga betul-betul kerajaan Tarumanegara runtuh. Nah, saudara-saudara, perlu diketahui bahwa pada waktu kerajaan mula-mula itu didirikan di Lebak, Banten, setelah Purnawarman berkuasa, nah di situ dipindahkan kerajaan itu di sekitar Tugu, perbatasan Tugu dengan Bekasi, dipindahkan di situ. Nah, itulah saudara-saudara cerita daripada kerajaan Tarumanegara. Ternyata di situ juga sampai 14 raja yang berkuasa, berarti berjalan berabad-abad mulai dari tahun 358 sampai tahun 669. Di situ betul-betul kerajaan Tarumanegara runtuh, sehingga pecah menjadi dua, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Nah, Kerajaan Sunda yang terus turun-temurun, anak cucunya menjadi raja yang berkuasa di daerah Pasundan, yaitu Kerajaan Pajajaran. Yang Kerajaan Galuh mengalami keringkian di Jawa Barat, bergeser ke Jawa Tengah, yaitu yang disebut Kerajaan Mataram Kuno atau Mataram Hindu di situ. Nah, nanti kita akan membahas tentang kelanjutannya daripada Kerajaan Galuh yang bergeser ke Jawa Tengah. Tapi sebelum kita membicarakan hal itu, perlu kita ketahui, kita juga harus membicarakan tentang kejayaan Kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang, karena itu berdirinya hampir bersamaan dengan Kerajaan Tarumanegara. Nah, disitulah saudara-saudaraku sekalian sejarah bangsa Indonesia mulai mengenal pemerintahan. Itu diawali mulai dari abad yang ke-5, sekitar tahun 358, sekitar tahun 400-an. Disitulah leluhur bangsa Indonesia ini mulai mengenal pemerintahan. Kenapa hal ini kita sampaikan kepada saudara-saudara pada saat ini? Kita sebagai bangsa yang besar ini jangan sampai kehilangan jejak daripada sejarah. Kalau sampai kita kehilangan jejak daripada sejarah,
jadinya kita tidak memiliki suatu tuntunan atau patokan demi patokan perjalanan bangsa ini. Sehingga apa yang telah kita perbuat, kita tidak mengerti. Ini melanggar daripada aturan-aturan yang sudah berlaku, mulai dari nenek moyang, atau tidak, kita tidak akan mengerti. Maka disitulah pentingnya kita mengenal sebuah sejarah. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.